Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Shalom anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, orang-orang yang telah menerima dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadimu. Berhentilah sejenak, camkanlah sejenak aktivitas dan rohanimu yang selama ini engkau geluti dan engkau sibuki. Berhentilah dari mimpi yang lama. Cobalah kembali membaca ulang. Misi dari Yesus Kristus turun ke bumi itu apa? Supaya jangan terus-menerus mengulangi hal yang sama. Ingatlah ini, bahwa Yesus Kristus tidak pernah mempunyai misi untuk membawa warga kerajaan sorga, orang-orang percaya kepadanya, untuk naik ke sorga. Satu-satunya misi dari Yesus Kristus datang ke bumi adalah untuk menegakkan kembali kerajaannya di bumi. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tugas kita adalah di bumi, dan tempat kita adalah di bumi untuk menjadikan bumi sama seperti sorga. Nah, nanti tiba saatnya Yerusalem barulah yang turun ke bumi. Berhenti dulu sejenak. Jangan lagi sampaikan mempersiapkan anak-anak Tuhan, jemaat untuk naik ke sorga. Berhenti dulu dari situ dan pikirkanlah apa sebenarnya misi Yesus Kristus datang ke bumi, supaya jangan kesibukan kita menjadi kesibukan yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Yesus Kristus. Dari dulu kita mendapatkan pengajaran yang bertumpu kepada pengharapan yang kosong. Pengharapan yang kosong artinya pengharapan yang tidak berdasar kepada ajaran Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah yang berisi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan terangkat naik ke surga. Ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus Kristus. Bacalah kembali misinya, tugasnya. Yesus Kristus datang ke bumi dengan jelas-jelas beliau berkata, "Aku datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, supaya bumi ini menjadi sama seperti sorga." Dan perhatikanlah laporan pertanggungjawaban Yesus Kristus kepada Bapa di dalam doanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Secara eksplisit Yesus Kristus berkata, "Aku tidak meminta kepadamu supaya engkau membawa mereka meninggalkan dunia, tetapi supaya melindungi mereka dari yang jahat." Jadi pengharapan untuk naik ke sorga itu adalah pengharapan yang diimpikan oleh umat beragama, bukan warga kerajaan sorga. Sekali lagi, bacalah kembali hanya apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, sebab Yesus Kristuslah Raja. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 adalah doa terakhir yang dinaikkan oleh Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Doa ini adalah doa yang berisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas misi yang dipercayakan oleh Bapa kepada Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga di bumi. Dan yang kedua, doa ini juga adalah berisi dua permintaan, yaitu permintaan supaya semua anak-anak kerajaan sorga, semua murid-murid, semua orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus menjadi satu. Dan supaya semua warga kerajaan sorga, anak-anak kerajaan sorga itu juga adalah menjadi satu di dalam Yesus dan di dalam Bapa, sama seperti Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus Kristus dan Bapa adalah satu, demikian juga semua anak-anak kerajaan sorga menjadi satu di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Doa ini juga berisi permintaan
bukan supaya Bapa mengangkat, membawa anak-anak kerajaan ini dari dunia, tetapi supaya Bapa melindungi anak-anak kerajaan ini dari yang jahat. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam doa laporan pertanggungjawaban Yesus Kristus kepada Bapa, sebagaimana terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8, Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman itu apa maksudnya? Itu terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat yang 43, yang isinya, aku harus memberitakan Injil kerajaan Tuhan, sebab untuk itulah aku diutus. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, di sana tercatat, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, saya ulangi, selama 40 hari Yesus Kristus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para murid-muridnya tentang satu topik, yaitu kerajaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan segala firman. Jadi satu-satunya pesan yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus,
yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya adalah kerajaan sorga dan kebenarannya, bukan yang lain. Apa yang salah dengan pengharapan untuk naik atau terangkat ke sorga, meninggalkan bumi? Jelas salah. Karena ide dan tujuan satu-satunya dari Yesus Kristus, dari Bapa di sorga sejak semula adalah menjadikan bumi sebagai koloni kerajaan sorga, sehingga kerajaannya mencakup mulai dari sorga hingga ke bumi. Tetapi jika orientasi dan ambisi dari semua warga kerajaan sorga, semua anak-anak kerajaan justru meninggalkan bumi untuk naik ke sorga, lalu siapa yang memberlakukan hukum budaya dan gaya hidup kerajaan sorga di bumi? Dampak negatif lainnya adalah karena orientasi dan ambisi dari warga kerajaan sorga untuk naik ke sorga, meninggalkan bumi, maka siapa yang akan memerintah di bumi bersama dengan Yesus Kristus nanti? Bukankah anak-anak kerajaan sorga didesain oleh Tuhan untuk memerintah di bumi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi raja segala raja, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga? Inilah yang menjadi permasalahan jika orientasi dari anak-anak kerajaan, jika orientasi dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah meninggalkan bumi dan naik ke sorga. Yang betul adalah sorga atau Yerusalem yang barulah yang turun ke bumi. Dampak negatif lainnya adalah di bumi, sementara di bumi ini anak-anak kerajaan cenderung menjadi memisahkan diri, menjadi eksklusif, tidak lagi mewarnai, tidak lagi mempengaruhi bumi dengan budaya kerajaan sorga, tetapi menarik diri ke dalam lingkup yang lebih kecil dan memisahkannya seolah-olah dia adalah yang paling benar dan dunia ini dibiarkan karena sudah duniawi, karena sudah rusak. Bukan seperti itu. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Bukan dombanya mengumpul sendiri. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Elohim, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Elohim ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Elohim mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.